Sahabat pernah merasakan seperti apa ciri-ciri Allah memilih seseorang menjadi yang terbaik? Mari kita simak di video ini dan pastikan sudah subscribe. Semoga sahabat rezekinya berkah dan lancar. Kata Nabi, man yuridillahu bihi khaira. Siapapun, setiap diri kalian, mau laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, yuridillahu bihi khaira. Jika sudah diinginkan oleh Allah berubah jadi orang baik, memiliki sifat-sifat kebaikan. Awas, di Quran itu baik setidaknya ada 5 nama. Ada Thayyib misalnya. Quran surah kedua ayat 168. Di paling kanan sebelah bawah di mushaf. Thayyib, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Kalau Thayyib itu menunjukkan baik secara fisik, sehat. Makanya kalau cari makan, cari yang menyehatkan, membuat fisik kita kuat. Jangan semua yang diinginkan mesti dimakan. Jangan semua yang diinginkan dikonsumsi. Cari yang menyehatkan, Thayyib, fisiknya supaya kuat dan sehat. Tapi kadang-kadang ada orang yang fisiknya kuat, sehat, tapi pikirannya kurang baik, sifatnya kurang mulia, sikapnya kurang bagus. Nah, kalau ingin merubah sifatnya, sehingga dari sifat ini muncul sikap yang baik, maka ada nama yang kedua disebut dengan khair namanya. Khair. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 110. Paling kiri sebelah atas di mushaf. Khair. Kuntum khaira ummah. Kata Allah, kalian itu umat terbaik. Anda bayangkan, Nabi Muhammad SAW diutus, itu bukan di Persia yang sudah maju. Bukan di Romawi yang sudah jadi imperium, luas, banyak kemajuannya, hebat pengetahuannya tinggi. Tapi Nabi diutus di tengah-tengahnya yang terhimpit, tengah-tengah dunia, terbelakang, jauh dari peradaban, tidak punya teknologi, sikap-sikap buruk semua. Diutus di situ. Begitu diutus, risalah dikumpulkan oleh Nabi, diajarkan risalah Islam, bertransformasi dari yang tertinggal jahiliyah menjadi khaira ummah. Jadi kalau dulu ada orang paling buruk, sekarang nampak jadi paling baik di muka bumi. Kalau ada orang paling pendusta, jahiliyah sudah banyak. Makanya kalau ada pembohong sekarang, dia telat, keduluan sama orang dulu. Dan jahiliyah mau berubah. Seburuk-buruknya jahiliyah, dari pendusta jadi orang paling jujur. Seburuk-buruknya dulu orang sombong, yang sombong banyak. Banyak. Abu Jahal, Abu Lahab, abu-abu yang lainnya ada. Jadi kalau yang abu-abu sekarang muncul ikutan sombong, dia telat. Sudah ada yang dulu. Tapi ketika turun kemudian dari risalah Islam, disampaikan oleh Rasulullah SAW, yang lain-lainnya memilih berubah jadi orang paling baik. Maka turunlah kalimat Nabi disampaikan, man yuridillahu bihi khaira. Jika seseorang diinginkan oleh Allah berubah sifatnya jadi baik. Yang dulunya maaf sekali kasar jadi lembut. Yang dulunya banyak dengan kemaksiatan berubah jadi lebih baik. Kata Nabi, kalau seseorang ingin dirubah oleh Allah pribadinya jadi baik menurut Allah, bukan menurut manusia. Anda boleh disebut oleh orang Semarang paling baik, tapi mohon maaf, di Jawa Barat belum tentu mengenal Anda. Se-Jawa menyebut Anda baik, di Papua belum tentu bermimpi melihat Anda. Se-Indonesia menyebut Anda baik, Malaysia belum tentu melihat Anda. Tapi kalau Allah mengatakan Anda adalah orang baik, maka semuka langit dan bumi akan mengatakan Anda yang terbaik. Dan tahukah Anda, ketika Allah menginginkan seseorang berubah jadi baik, ternyata bukan dunia yang pertama kali diberikan. Dunia terlampau kecil. Kata Nabi, yufaqihu fiddin. Maka orang itu akan diberikan dorongan dalam jiwanya, diringankan langkah kakinya, dilembutkan hatinya untuk mau datang ke majlis-majlis ilmu, mempelajari dan mendalami urusan agamanya. Maka saya katakan, selamat, Allah telah menginginkan Anda berubah menjadi orang baik, dan dengan itu pertahankan kebaikan ini. Jangan kadang Allah naikkan, Anda turunkan. Ini yang keliru. Allah sudah naikkan iman kita, tapi kadang manusianya yang menurunkan lagi. Saya ambil contoh begini. Mana yang paling bagus, sholat berjamaah atau sholat sendirian? Berjamaah. Mana yang paling bagus, berjamaah di masjid atau di luar masjid? Masjid. Misal, antum subuh sudah ke masjid, sholatnya berjamaah. Di masjid itu bukan yang biasa-biasa, baru datang ke masjid nih, baru nyampe masjid nih, baru tiba, itu kata Nabi di hadis Muslim disebutkan sudah mendapatkan 25 kebaikan. Baru nyampe 25. Jarak satu keduanya, ma baina darajataini khamsumi'ati sanatin, 500 tahun. Dua ketiganya 500 tahun. Tiga keempat 500 tahun. Masuk kaki kanan baca doa, tambahkan lagi pahala. Diniatkan i'tikaf kata Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan, dapat lagi pahala. Duduk kemudian sebelumnya tahiyatul masjid, pahala lagi. Tilawah pahala lagi. Salat zikir pahala sampai pulang pahala lagi. Demi Allah saya katakan teman-teman sekalian, antum sudah salat di masjid, salatnya berjamaah. Subuh sudah Allah angkat ke level tertinggi. Kenapa zuhurnya antum turunkan lagi? Tiba-tiba zuhurnya antum salat sendirian. Sudah enggak ke masjid, tidak berjamaah, salatnya sendirian. Jadi kalau Allah sudah naikkan, kenapa antum turunkan? Nah, ini kadang-kadang hal yang terlihat ringan, tapi sesungguhnya besar dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ingin memulai dengan mengucapkan selamat dulu. Mudah-mudahan ini adalah awal perbaikan dalam kehidupan kita. Dan insya Allah sepulang dari sini, kita insya Allah akan menjadi hamba yang terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala.